Gibah ilmiah, tepuk tangan dong. Karena ini kegiatan kita yang berfaedah perdana selama 3 bulan di rumah aja nih ya. Oke, jadi hari ini perkenalkan nama gue Neris. Gue ditemanin oleh 2 rekan profesional gue. Namanya? Halo, Vio. Vio sama? Halo, Rizka. Namanya Rizka. Jadi ada gue, Vio sama Rizka. Jadi hari ini kita bertiga mau membahas sesuatu yang mungkin kejadian di umumnya sekarang ya. Jadi kita bahas di gibah ilmiah ini. Nah, mungkin kita jelasin dulu nih kenapa sekarang kita bikin podcast judulnya Gibah Ilmiah. Vio atau Rizka mungkin ada yang mau jawab nggak? Vio? Ya, intinya kan psikologi itu kan kita membicarakan soal manusia gitu kan. Jadi kalau kita mau ngomongin orang itu sebenarnya gibah ya, dosa ya. Cuma kalau kita ngomongin kita dari sisi psikologi yang agak sedikit ilmiah, ya harusnya memutihkan dosa itu. Jadi titel ilmiah ini mau kita jadikan defense supaya kita nggak ngerasa berdosa dan ngerasa bersalah ya dalam ngomongin orang lain. Dalam ngomongin orang lain gitu ya. Nah, ilmiahnya tuh apa ya? Ilmiahnya, mungkin karena kita backgroundnya psikologi kali ya, kita bisa menyangkutkan segala sesuatu bahasan yang kita sampaikan di podcast ini dengan ilmu psikologi ya. Karena menurut gue sih psikologi itu kan mempelajari tentang manusia, jadi topiknya apapun pasti bisa dikaitkan dengan ilmu psikologi. Tapi emang kita tuh pengen ya menyampaikan bahasan ilmiah ini secara lebih santai, lebih rileks supaya juga lebih mudah untuk dipahami sama orang-orang ya. Mungkin buat bahasan kita yang pertama nih di Gibah Ilmiah, kita mau ngangkat tema obrolannya apa nih yang menarik untuk kita bahas hari ini? Besok tuh kalian udah masuk kantor ya? Gue belum. Oh belum? Gue belum. Lo udah ya? Gue juga belum. Tapi kayak udah mulai deg-degan gitu loh, Fri. Soalnya udah dari Maret ya? Kita tuh dari Maret udah di rumah aja. Kerjanya tuh work from home dari rumah. Jadi ketika kemarin udah sama atasan gue dibahas, bentar lagi kalian akan masuk ya mungkin di bulan Juli ya, Riz ya? Juli. Di bulan Juli tuh udah mulai agak, wah berarti gue harus adaptasi lagi nih. Tapi di kantor kita udah ada yang masuk. Jadi di kantor kita tuh dibagi jadi 2 batch kan. Terus udah ada yang masuk, terus kebetulan kita di bagian yang batch berikutnya gitu. Tapi ya emang kita juga udah mulai disuruh untuk mempersiapkan diri sih. Jadi mereka berdua ini bentar lagi yang akan disuruh masuk kerja lagi dari WFH yang sudah berjalan dari bulan Maret ya, bulan Maret pertengahan, udah sekitar 3 bulan. Sedangkan gue tuh nggak pernah WFH gitu, jadi gue selama corona ini terus kerja gitu. Jadi mungkin nanti kita akan ngobrolin hal-hal yang membedakan antara orang yang kerja terus menerus selama pandemi ini sama mungkin teman-teman yang di rumah aja gitu. Sebenarnya gue lebih wondering sih ketika muncul statement bahwa kita akan kembali masuk ke kantor. Hal pertama yang gue rasa sebenarnya lebih ketakut sih, takut, cemas, kayak takut gue nanti, karena kan gue naik ojol ya kalau ke kantor. Itu kira-kira keamanannya tuh gimana ya secara sisi kesehatan ya, karena kan memang sekarang ini sedang mewabah virus yang membahayakan semua orang dan di seluruh dunia. Nah, kalau mungkin Rizka yang emang di rumah terus juga nih dari bulan Maret, perasaan lo gimana ketika dibahas nih, oke, bentar lagi kita mau masuk kantor? Nah, mungkin kalau gue agak beda ya. Sebenarnya sama aja sih, kecemasan juga, tapi maksudnya yang lebih banyak gitu loh. Jadi gue mikirnya udah mulai masuk kantor, terus orang-orang lain juga pada mulai masuk kantor, mulai pasti rame, terus mulai orang berinteraksi lagi, terus mulai beraktivitas seperti biasa yang kita nggak tahu itu tuh ke kantor atau enggak. Terus ya tempat-tempat umum juga udah pada mulai buka yang kayak gitu-gitu loh. Jadi gue sendiri pribadi kan punya anak kecil ya, terus di rumah juga ada beberapa lansia lah orang tua gue. Nah itu kecemasan yang beda lagi tuh buat gue, karena kayak takutnya nanti gue pergi kemana-mana, gue nya ternyata membawa virus itu dari luar, terus bawa pulang ke rumah yang sebenarnya tanpa gejala apa-apa, gue sendiri nggak tahu. Itu tuh kecemasan gue yang selalu gue pikirin. Terus gue selalu jadi mikir kayak, gue harus gimana ya, gue tuh harus ini, harus itu, ini aman nggak, itu aman nggak, kayak gitu loh. Nah, sebenarnya kan itu salah satu bentuk kecemasan yang kalau tidak diatasi akan bahaya nggak sih? Gitu. Ya sebenarnya kalau dari gimana ya, dari sisi ilmu kita lah ya, kecemasan yang tidak dihandle tuh berakibat apa sih, Vi?
Iya, pertama kan kita bener ya, jadi emang kita harus bedain dulu yang namanya takut sama cemas gitu. Kalau takut itu kan emosi yang dihasilkan dari bahaya atau hal-hal yang mengancam kita gitu. Jadi objeknya itu jelas gitu, objeknya jelas nyata ada di depan kita dan itu mengancam dan berbahaya buat kita gitu, yang kita rasa berbahaya buat kita. Nah, kalau cemas objeknya itu belum tentu ada gitu. Jadi objek itu belum tentu ada. Misal apa ya? Misalnya takut tuh Anjing. kok lo ngatain gue sih? Enggak, takut Ya, anjing. Misal anjing gitu ya. Jadi kalau misalnya anjingnya lagi ngomong-ngomong di depan kita terus dia takut, itu namanya takut gitu. Itu takut sama anjing. Nah, cuma bedanya adalah kalau misalnya kita tahu kita akan melewati suatu jalan yang selama ini jalan itu dijaga sama anjing gitu, ada anjingnya. Terus kita belum berangkat, belum keluar rumah aja kita udah kepikiran gitu. Oh, gue mau lewat jalan ini ntar gue dikejar anjing nggak ya gitu, anjingnya ada nggak ya, anjing lagi di luar nggak ya gitu. Nah, itu namanya cemas karena objek belum tentu ada, belum tentu anjingnya lagi ada di situ gitu kan, tapi ketakutannya itu udah kita rasakan sebelumnya. Berarti bedanya takut itu objeknya sudah ada, nyata terlihat di depan mata, tapi kalau cemas itu belum muncul pun kita sudah mengalami emosi yang kita rasakan ya, bikin kita kepikiran gitu. Dampaknya apa sih jadinya? Kalau misalnya objek yang ada di depan kita tuh bisa secara kognisi itu kita udah bisa mulai berpikir gitu. Kalau ada anjing, apa yang akan gue lakukan gitu? Lari misalnya gitu ya. Entah lari, entah kita tendang anjingnya gitu kan. Jadi kita bisa prepare. Kita bisa antisipasi. Sedangkan kalau cemas, kalau kita nggak bisa handle rasa cemas itu, bahkan aware aja kita nggak tahu gitu. Maksudnya bahkan kalau kita nggak aware sama diri kita, kalau kita lagi cemas, itu jadi nggak bisa ngapain. Bahkan mungkin yang tadinya kita cuma mau misalnya ke minimart gitu ya, karena kita cemas takut ada anjing, bisa jadi malah kita nggak berangkat gitu. Jadi malah tindakannya tuh nggak tepat gitu ya. Gitu. Berarti gue lagi wondering sih, kalau sama hantu tuh takut sama cemas ya? Nah, iya. Jadi yang namanya takut sama gelap itu sebenarnya cemas. Oke, karena gelap itu nggak jelas ya? Karena yang kita takutkan kan bukan gelapnya, tapi apa yang bisa terjadi saat kegelapan itu terjadi gitu. Saat gelap, kita bahkan nggak tahu kalau kita jalan itu kita bakal nyandung apa gitu kan. Bisa aja kita kepentok, kejatuh dan sebagainya gitu. Jadi banyak kecemasan ketika gelap itu banyak terjadi karena kita punya banyak hal yang nggak bisa kita prediksi kalau gelap itu terjadi gitu ya? Ya, nah nyambung ke Rizka tadi, jadinya dengan kondisi yang saat ini tuh orang-orang tuh jadi banyak kecemasan ketika mau keluar rumah, ya kan? Gitu. Jadi semuanya tuh serba dipikir dulu, semuanya serba dicurigain dulu gitu. Kayak misalnya gue di rumah ketemu istri gue, nyokap dan sebagainya gitu, yang setiap hari ketemu. Tapi kalau gue keluar rumah, gue mau ke Indomaret aja, gue nanti bakal ketemu kasir. Ntar pas gue ngantri bisa jadi gue nyenggol dan gue nggak tahu si kasir sama si pelanggan yang lain ini carrier apa bukan gitu kan. Nanti gue kalau ke kantor gue kerja, gue ketemu sama siapa aja gue nggak tahu. Berarti sebenarnya yang harus dipahami sekarang dulu itu adalah orang-orang memahami bedanya takut sama cemas supaya bisa menentukan action selanjutnya ya. Kalau misalnya memang takut, itu kita bisa mau menghadapi atau mau kabur dari objek yang bikin takut gitu kan. Cuman kalau cemas ini kan memang yang lebih lebih berpotensi untuk kita stres gitu misalnya ya. Jadi itu yang harus kita manage. Mungkin kita bisa bahas nggak sih dari Rizka atau Vio, ciri-cirinya orang cemas tuh apa sih? Karena gue yakin banget di luar sana tuh banyak yang belum tahu kalau mereka tuh sebenarnya masih cemas kayak gitu. Kalau ciri-ciri cemas ya biasanya yang gue rasain sih ya, kalau yang gue rasain atau secara teoretikal nih? Boleh dua-duanya deh. Dua-duanya. Oke, kalau yang gue rasain biasanya gue tuh kalau cemas sakit perut. Ya, jadi kalau kita tahu, karena kita tahu, jadi namanya itu psikosomatis. Jadi itu sesuatu yang sifatnya kognisi, kemudian jadi sesuatu yang sifatnya fisikal gitu. Misalnya sakit perut, mules gitu, atau keringetan. Kadang-kadang kalau misalnya terlalu cemas itu bisa pusing gitu, karena kecemasan itu sudah sampai ke ketegangan, jadi membuat saraf-saraf kita juga jadi tegang kayak gitu.
Terus mungkin Dan bukan kognisi aja, mungkin afeksinya juga, karena kan Afeksi itu perasaan berarti ya. betul gitu, karena afeksi itu yang paling mempengaruhi saraf-saraf yang sifatnya tidak disadari gitu. Jadi kalau tubuh kita jadi tegang, otot jadi tegang, persendian dan sebagainya, dan perut, pencernaan dan sebagainya itu jadi selain kognisi, afeksi juga berpengaruh gitu. Dan sumber dari kecemasan itu kan tadi takut sebenarnya gitu kan. Nah, yang namanya takut itu kan emosi gitu. Jadi itu lebih ke arah afeksi juga. Oke, berarti kalau tadi dari Rizka, ciri-ciri ketika sudah mulai, wah berarti ini gue adalah cemas, itu mulai sakit perut ya, psikosomatis. Dan memang kalau di psikosomatis itu setiap orang beda-beda ya, nggak harus sakit perut. Itu tergantung bagian orang tuh lemahnya di mana, bisa sesak nafas, bisa gatal-gatal gitu. Kadang-kadang juga gue banyak denger sih dari orang-orang di sekitar gue juga. Kadang-kadang ada orang yang bilang, duh gue sekarang kalau misalnya denger berita, kalau nonton berita, gue kok jadi kayak tenggorokan gue sakit ya, gue jadi sesak nafas ya. Kayak kesugesti gitu ya? Iya, itu jadi kayak kesugesti. Itu bisa juga ciri-ciri bahwa lo tuh cemas sebenarnya dengan situasi yang sedang lo hadapi gitu. Nah itu bukan berarti lo terus sakit ya, tapi karena lo pikirin terus lo jadi tahu, oh ini tuh ciri-cirinya sesak nafas, ciri-cirinya sakit tenggorokan, itu jadinya masuk ke fisik lo, jadinya psikosomatisnya dalam bentuk seperti itu gitu. Itu baru secara fisik ya. Mungkin kalau kayak gue pas lagi virus ini berjalan gitu, atau pas denger info bahwa oke, Neris minggu depan udah mulai masuk ke kantor gitu ya, gue udah punya mulai pikiran kayak, aduh nanti di jalan gimana ya. Itu sebenarnya udah mulai kecemasan juga kan ya? Iya. Itu kecemasan juga ya. Betul. Terus ada juga misalnya nggak bisa tidur, itu juga salah satu efek dari kecemasan, ciri-ciri kecemasan kayak gitu. Efek atau efek atau ciri-ciri ya sebenarnya? Efek sih, dampak sih. Dampak ya, tapi kita bisa tahu gejala. Itu adalah jadinya kayak gejalanya gitu. Nggak bisa tidur, terus kepikiran terus. Terus mungkin bisa juga setiap lo ngobrol sama orang yang dibahas itu, atau setiap lo ngelihat orang misalnya anggota keluarga lo nih dari luar, lo jadi kayak lebih udah nanya-nanya gitu, udah cuci tangan belum, udah mandi belum, misalnya kayak gitu. Itu juga salah satu bentuk kecemasan. Nah kalau kayak gitu terus gue mau nanya deh, lo kan yang udah 3 bulan di rumah aja gitu ya. Kalau lo kan banyak efek ya. Iya. Ikan terus ya. Kebal. Nah, lo yang udah 3 bulan di rumah aja, dengan adanya pandemi ini tuh muncul kebiasaan-kebiasaan baru nggak sih yang diakibatkan dari kecemasan akibat si pandemi ini? Ada sih pasti. Kebiasaan rebahan. Kebiasaan. Karena itu yang akan jadi kebiasaan masyarakat kita, bahkan sedunia gitu ya ke depannya gitu. Karena ini bisa jadi mulai jadi borderline antara kebiasaan lama dengan kebiasaan baru gitu. Atau yang orang bilang sekarang new normal itu ya? Yes. Oke. Orang banyak sekarang bilang bahasanya new normal. Cuma memang kalau kita bahas new normal itu bisa dari banyak sudut pandang. Dari sudut pandang ekonomi, dari sudut pandang politik, sosial gitu kan, consumer behavior dan sebagainya gitu. Nah, yang gue mau tanya tadi itu tentang perilaku sih sebetulnya gitu kan. Kalau dari gue, sekarang tuh kebiasaannya gini. Jadi kalau misalnya mau keluar rumah, jadi gue dan anggota keluarga yang lain ya, itu tuh punya satu setelan baju outfit yang buat keluar rumah itu standby di rumah. Jadi di luar rumah. Jadi udah ada di luar rumah. Jadi kalau kita mau keluar itu ganti baju, pakai baju itu, terus nanti keluar dari luar selesai sampai rumah langsung ganti lagi. Terus cuci tangan, mandi dan lain sebagainya. Jadi baju-baju yang dari luar itu nggak boleh masuk ke dalam rumah. Kalau gue sih gitu, di rumah ini berlaku untuk di rumah gue berlaku untuk semua orang kayak gitu. Gue nih sering keluar rumah gitu ya selama 3 bulan ini. Gue tuh sering keluar rumah. Sering banget guys, iya, nggak pernah di rumah. Karena gue masih kerja, by the way. Jadi kayak kita bertiga yang paling bakat jadi ODP tuh lu ya. Nah, gue perhatiin mungkin ini kekepoan gue gitu ya. Selama gue keluar rumah, pada saat gue ngeliat orang lain, kalau dulu tuh kan sebelum pandemi ini tuh kita kenal tuh kalau orang pacaran berdua tuh gandengan tangan gitu kan, bahkan di mall tuh suka rangkul-rangkulan gitu kan. Pokoknya public display affection banget lah gitu. Nah, sedangkan kalau sekarang tuh jarang banget yang gue lihat orang pacaran berdua tuh bahkan jauh-jauhan gitu. Berarti bagus dong ngurangin dosa
kalau dengan pertanyaan dari Vio, apa yang berubah dengan new normal dan perilaku gue sehari-hari? Mungkin kalau dikaitkan dengan kecemasan, kan kita tahu sekarang tuh pandemi ini, virus ini tuh menular salah satu cara dengan cuci tangan. Jadi ketika gue keluar untuk belanja, untuk ngambil paket di lobi gitu, itu tuh langsung mikir, ini tangan gue sebanyak apa ya bakterinya di luar. Jadi ketika nemu hand sanitizer itu kan sekarang dimana-mana ada ya, di meja resepsionis ada, di lift ada, di tempat pintu masuk manapun tuh ada. Jadi pasti kayak langsung ngambil gitu loh, terus langsung bersihin. Terus kalaupun baru masuk rumah itu langsung cuci tangan lagi, karena menurut gue pakai hand sanitizer itu masih kurang gitu. Jadi mungkin habitnya sekarang lebih bersih ya. Kalau di bunyi cikit-cikit gitu. Itu cuci piring. Ya, nggak bunyi. Tapi bahkan ya ketika kita cuci tangan ataupun si nge-push si hand sanitizer aja, itu tuh ada kecemasan sendiri. Ini semua orang pasti udah makanya gue pakai sikut gitu loh. Tuh, jadi kan sebenarnya terus kadang-kadang tuh kalau misalnya kita kadang-kadang nggak sadar ya kecemasan itu kan gitu, ini benar nggak sih, ini bersih nggak sih sebenarnya kan gitu ya. Terus banyak hal lain yang membuat kita tuh jadinya aduh udah deh di rumah aja deh, cuci tangan aja misalnya gitu, kadang-kadang kayak gitu ya. Jadi yang biasanya kita dengan hand sanitizer aja udah cukup, mau makan cukup pakai hand sanitizer, terus lama-lama jadi makin kesini makin cuci tangan pakai sabun, harus cuci tangan pakai sabun kayak gitu loh. Jadinya itu salah satu bentuk kebiasaan yang baru juga sih buat gue. Sama pakai masker sih. Pakai masker ya. Pakai masker. Karena kan gue kan tinggal di apartemen kan. Pernah tuh satu waktu gue harus ke mobil ngambil barang ke parkiran. Bener-bener lupa, karena di otak gue nih pas awal-awal terjadinya pandemi ini tuh kayak masih mikir, ya udahlah bentar doang gitu kan, bentar doang nggak pakai. Ternyata pas yang gue rasakan ketika gue turun ke parkiran dan gue nggak pakai masker, gue ngerasa kayak hidung gue los banget gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak karena kan biasanya kan kekungkung pakai masker gini kan, terus tiba-tiba nggak pakai, ngerasa berdosa gitu loh, kayak berdosa. Rasanya kayak nggak pakai baju gitu, kayak iya kayak telanjang gitu loh, kayak ditelanjangin. Dan kayak ngerasa setiap ada orang lewat tuh ngeliatin. Karena kayak mungkin mereka pikiran ya orang nekat juga ya nggak pakai masker gitu. Jadinya sekarang kalau keluar biasanya kan cuma ngambil kunci doang, sekarang kayak mendingan gue nggak bawa dompet daripada gue keluar nggak pakai masker. Gitu sih kayaknya. Betul, lu kan anak mall banget nih ya. Yang dulu tuh kan lu anak mall banget tuh. Anak mall tapi duitnya terus di bawah apartemen itu kan langsung mall juga ya. Iya. Nah, maksud gue perilaku lu yang dulu suka belanja ke mall gitu, sering nongkrong di mall, sekarang gimana sih? Perilakunya ya? Kan mall nggak ada yang buka juga ya Pak? Buka kalau yang di apartemen. Nanti kan ini udah mau berakhir nih. Iya, udah mau berakhir. Mall udah mulai buka lagi. Menurut kalian orang-orang bakal balik lagi nongkrong? Tergantung kesadaran mereka sih, Vi. Maksud gue, kalau gue nih, gue emang jujur karena mungkin jiwa ekstrovert gue terlalu tinggi. Jadi ketika gue tinggal di apartemen terus di bawahnya mall tuh gue seneng banget. Jadi kalau bosan dikit tinggal turun, keluar ketemu orang gitu kan. Tapi kan sekarang mallnya pun tutup. Yang buka tuh hanya untuk suplai kebutuhan sehari-hari kayak swalayan, toko obat, toko perabotan rumah tangga, nah kayak gitu. Jadi sekarang gue pun turun bener-bener cuma sekadarnya doang, karena AC-nya juga udah gak nyala gitu loh. AC-nya gak nyala, jadi gue juga gak nyaman. Terus ngeliat orang-orang juga kayak jadi waspada gitu, takut. Jadi habit gue pun jadi berubah gitu loh, Vi. Jadi yang biasanya sering hangout di mall, nongkrong di coffee shop, sekarang bener-bener merubah semua mindset gue bahwa itu semua nggak harus dilakukan sekarang, dan kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Karena kalau nggak diubah mindsetnya, gue pasti akan stres. Online aja ya? Iya, online sih, online kayak ngopi nih, ngopi. Soft coy, soft. Jadi kalau kayak ngopi ya udah gue sekarang belinya online yang botolan gede langsung aja supaya bisa dinikmati di rumah. Terus kalau mau sambil ngobrol ya rest aja, kayak kita kan juga sering video callan kan, video call udah kayak video call. Jadi lebih ke kita tuh sekarang menurut gue di new normal ini harus putar otak sekreatif mungkin untuk menciptakan habit baru yang memodifikasi habit lama ke habit baru supaya kita nggak pusing sih. Kalau mah gila tuh kayaknya di rumah gila. Terus deh. gimana sih menurut kok jadi lu sih MC-nya? Kan gue tadi MC-nya. Fleksibel aja. Jadi kalau misalnya sedang dilanda kecemasan ya kayak kita sekarang nih, dan belum tahu nih kita gimana cara nge-handle kecemasan ini, mungkin ada nggak tips gimana sih cara ngadepin kecemasan yang kita rasain? Sebenarnya kecemasan itu dampaknya bisa jadi kayak gimana aja sih?
Nah, jadi kecemasan itu kan ada dua ya, efeknya bisa dua, bisa membuat lo merasa negatif, bisa juga membuat lo merasa positif. Salah satu efek negatif itu yang tadi yang kita udah bahas, misalnya kayak nggak bisa tidur, kepikiran terus gitu. Tapi bisa juga kecemasan itu jadi efek positif, misalnya kayak bikin kita jadi lebih aware. Misalnya yang tadinya kita males cuci tangan, karena kita cemas, mau nggak mau harus cuci tangan deh gitu. Atau misalnya yang biasanya kita mau kemana-mana tuh nggak prepare, jadinya kita lebih prepare. Kayak gitu sih, itu menurut gue salah satu bentuk cara kita bisa memanage kecemasan kita untuk bisa menjadi hal yang positif gitu. Kalau dari teman-teman mungkin ada yang lain nggak? Cara lain untuk menghadapi kecemasan supaya itu bisa ditekan gitu ya. Apa sih? Lo kayaknya Gue kalau cemas soalnya gue kayak cuma curhat doang gitu sama temen. Curhat ya, mungkin karena gue bisa. Iya, karena gue ekstrovert banget ya maksudnya. Jadi ketika gue sedang ada yang nggak nyaman di pikiran gue, di diri gue, itu gue pasti akan langsung cerita. Kalau gue langsung cerita mungkin supaya cemasnya ini tidak berkembang ke yang lebih buruk lagi kayak misalnya stres. Karena sebenarnya cemas itu kan bisa jadi stres juga ya. Itu adalah mikir positif aja sih atau kayak bersyukur sih. Betul. Karena sebenarnya dulu kalau pas gue kuliah gue selalu yang jadi apa ya, teori yang selalu gue agungkan itu adalah psikologi positif. Jadi salah satunya itu adalah berpikir positif sama bersyukur yang paling gampang. Jadi kayak misalnya sekarang nih cemas ada virus yang mau wabah kayak, jadi kita nggak bisa kemana-mana, ya udah mungkin gue masih bersyukur gue masih sehat, nggak kena virusnya. Jadi ketika memang harus ada diwaspadai ya lakuin aja gitu supaya ini tuh nggak gue jadi nggak kena gitu. Bener nggak sih? Mungkin gue coba kasih contoh yang agak lebih makro kali ya. Di tempat gue kerja itu kan banyak karyawan yang di level guru gitu, yang lulusan SMA dan sederajat gitu ya. Nah, di level mereka itu kemauan untuk belajar teknologi itu sangat sedikit gitu, karena mereka berkeyakinan bahwa mereka bekerja menggunakan otot gitu. Nah, dengan adanya pandemi ini terbukti bahwa orang-orang yang bekerja dengan otot itu segitu mudahnya di PHK, segitu mudahnya dirumahkan gitu ya, dan segitu mudahnya pekerjaan-pekerjaan mereka itu hilang begitu saja gitu, dan tanpa kompensasi itu bisa mungkin banget terjadi. Jadi mungkin ini bisa jadi trigger yang momen yang pas buat mungkin teman-teman lulusan SMA tahun 2020 terutama gitu ya. Jangan mau dibilang lulusan giveaway, karena justru momen ini adalah momen Anjir, baru tahu gue ada istilah itu. Kan gratisan lulusannya, tapi bukan berarti kan nggak berkualitas gitu. Justru buktikan karena dengan momen ini, jadikan ini sebuah stimulus untuk teman-teman belajar banyak tentang teknologi, gimana caranya memanfaatkan teknologi terutama kayak social media, social learning, e-learning gitu-gitu yang tanpa harus langsung ketemu, tanpa menggunakan otot. Justru mungkin yang lebih dikembangkan adalah gimana caranya mengembangkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan tanpa kita keluar dari rumah gitu. Berarti emang sih gue terkait dengan obrolan tadi, Vi, gue inget banget nih. Lo ngeliat gak sih sekarang di sosial media atau mungkin teman-teman terdekat lo semuanya mendadak jadi master chef? Iya gak sih, kayak semuanya sekarang bisa masak, dari yang mungkin emang dulunya suka masak atau emang gak pernah masak sama sekali. Tapi mungkin karena kita tuh terkungkung di rumah, gak boleh keluar seenaknya, jadinya otak tuh ini ya, kalau manusia tuh kan kalau makin kepepet tuh makin kreatif ya biasanya. Jadi mereka malah makin muter otak, apalagi ya yang harus gue lakuin di rumah. Mencari peluang untuk bisnis ya, mencari peluang. Di sisi lain mungkin ada juga yang ngisi waktu luang ya bisa. Karena emang kayak kemarin tuh pas kita bulan puasa banyak kan orang yang jadi model yang ngirim hampers gitu kan. Itu malah yang gue lihat banyak tuh adalah orang bikin sendiri loh, nggak beli gitu ya, bukan beli, mereka bikin sendiri. Bahkan menunya tuh nggak pernah kepikiran sama gue bahwa oh dia bisa ya bikin ini ya. Betul, kemarin dia sekarang bikinin gue ayam goreng. Kalau di dunia pendidikan gitu, anak-anak sekolah sekarang diperpanjang loh belajar di rumah sampai akhir tahun ini loh gitu. Berarti kan setahun untuk belajar di rumah gitu. Berarti memaksa, menuntut adik-adik kita
gimana caranya buat tetap menjalankan pendidikannya yang optimal dan di rumah gitu. Dengan cara apa sih? Caranya mungkin cara yang baru yang belum pernah dilakukan selama ini gitu. Dan itu bukan hal yang negatif loh gitu, maksudnya ya bayangin aja sekarang anak SD yang biasanya belajar matematika di sekolah dijelasin langsung sama gurunya, sekarang mereka PR-nya nambah, selain ngerjain PR matematikanya, mereka juga harus buka laptop, belajar gimana caranya buka email, gitu-gitu kan, cara Google gitu ya. Jadi pakai WA lah. Jadi dipaksa melek digital ya. Betul. Sekarang gitu. semuanya Dan bahasa juga loh, maksudnya dengan makin seringnya mereka berinteraksi dengan dunia-dunia berbau teknologi kan mau nggak mau mereka dituntut untuk makin menginternalisasi bahasa-bahasa asing gitu. Jadi yang tadinya cuma belajar matematika nambah jadi belajar IT-nya sama bahasa juga gitu. Jadi sebenarnya malah dengan adanya pandemi ini kalau kita geser supaya kita nggak cemas, mikir positifnya adalah kita malah banyak kesempatan belajar banget ya. Dengan adanya pandemi ini, dengan new normal ini, kita malah jadi banyak belajar ya, banyak belajar hal baru dan dipaksa untuk kreatif sih sebenarnya kayak gitu. Banyak banget perubahan yang sifatnya terintegritas gitu. Kalau tadi Vio ngebahas soal anak sekolah, kan kita juga bisa tahu bahwa itu bukan cuma anaknya aja, bukan cuma siswanya doang, gurunya, orang tuanya, terus lingkungan sekitarnya, semuanya kan harus kerjasama ya semuanya. Terus kayak tadi yang Naris bahas, orang-orang tiba-tiba jadi bisa masak, kayak gitu kan, itu banyak hal yang sebelumnya mungkin nggak kepikiran ya, kita akan menghadapi situasi kayak gini gitu. Mungkin kita udah banyak perencanaan, terus ternyata perencanaan itu semua harus kandas gitu, terus kita harus muter-muter lagi gimana nih caranya untuk mengisi waktu, gimana caranya untuk mengisi pundi-pundi, ya macam-macam lah ya gitu. Ya itu emang mungkin berarti kita harus bisa mikir positifnya tuh diluasin lagi ya, diangkat lagi bahwa nggak cuma dari sisi kesehatan doang, bahwa sisi positifnya ada dari belajarnya. Terus mungkin yang mau gue tambahin adalah gue ngerasa semenjak adanya new normal ini yang kita harus disarankan di rumah aja, terus dengan semua protokol kesehatan yang baru, gue ngerasa malah jadi makin dekat sama keluarga nggak sih? Betul. Karena di rumah doang gitu kan, mau nggak mau. Jujur gue kemarin sempat 2 bulan pindah ke rumah orang tua gue karena mungkin bokap gue khawatir kalau di apartemen itu terlalu terpapar banyak orang ya, kayak di lift lah, di lobby ketemu orang, jadi akhirnya gue move. Ya di rumah kan jadinya mau nggak mau mikir ya, ngapain lagi ya, rebahan doang juga capek gitu loh. Dari yang rebahan tuh adalah passion gue, jadi sekarang rebahan tuh capek gitu, saking bosan banget. Bosan banget. Itu tuh sampai kemarin sama keluarga gue download Ludo yang di handphone buat main bareng. Padahal main sih di kamar masing-masing, tapi kan interaksi ya di situ ya. Engage ya. Main monopoli lah, main game online, pokoknya semuanya dibarengin. Bahkan kemarin lucu loh pas Lebaran itu karena kita nggak bisa pulang kampung, pakai Zoom dong silaturahminya. Jadi kayak apa ya, kocak aja sih. Ternyata tante gue yang gue pikir dia nggak ngerti bisa pakai Zoom, dia bisa pakai Zoom. Maaf ya tante. Karena semua orang dituntut ya untuk bisa. Misalnya semua orang mau nggak mau, dan pasti juga kayak contohnya nyokap gue itu umurnya udah 56 ya, bentar lagi pensiun lah ya. Terus mau nggak mau kan harus kerja di rumah karena emang usianya kan juga usia yang rentan kan. Rentan. Yang tadinya gue pikir nyokap gue kalau di kantor kerjanya ngapain sih gitu. Ternyata di rumah tuh malah nggak pernah istirahat. Justru nyokap gue lebih sering kerja daripada gue. Jadi nyokap gue yang di depan laptop terus apa bentar-bentar koordinasi via WA. Wah, udah sih orang tua lu sih. Kadang-kadang suka setting handphone aja bingung ya kan. Jadi ya itu dia sih. Jadi semua orang sih menurut gue semua orang terdampak sih ya, dan kita dituntut untuk bisa ngambil nilai-nilai positif di situ. Kayak kita harus tadi yang udah kita samperin bareng-bareng. Kita harus lebih banyak belajar, lebih banyak bersyukur, lebih banyak menghargai waktu sama orang-orang yang kita cintai kayak gitu. Sebenarnya dengan ngobrol bertiga ini gue juga masih dapat insight baru sih, yang apa ya, kayak tadi soal pendidikan. Kalau nggak ngomong sama lo mungkin gue nggak tahu sekarang namanya apa tadi lulusan giveaway. Terus terkait dari nyokap, karena kan sebenarnya bokap gue juga di rumah udah pensiun nggak kerja, bahkan ternyata nyokap segitunya banget ya bekerjanya tuh
Kita kira kok kalau udah tua kerjanya malah makin dikit, ternyata malah makin banyak, malah jadi kita malu ya jadi anak muda tuh kalau kita nggak belajar banyak kayak mereka. Kalau kita nggak produktif malah malu. Pembahasan kita hari ini adalah nggak usah cemas guys, santai aja tapi nggak usah disepelein juga. Maksudnya ya udah kita cemas boleh, tapi abis itu cemas, kalau cemasnya itu muncul mau diapain gitu, harus kita kelola supaya cemasnya itu tidak berlebihan dan tidak bergeser ke hal-hal yang negatif gitu ya, karena nanti dampaknya bisa panjang, bisa jadi stres. Terus kalau stres nanti itu kan secara penelitian juga menurunkan imun kita ya, jadi kita malah makin mudah terpapar oleh virus yang sedang mewabah di mana-mana ini. Terus tetap harus ikutin protokol new normal. Kita tuh harus bisa adaptif ya, harus bisa adaptif. Kalau misalnya sekarang aturannya udah nggak bisa kayak dulu lagi, ya udah kita mau gimana lagi gitu. Kalau dari gue mungkin gini ya, yang namanya orang cemas tuh wajar. Kalau lagi ada masalah, lagi ada sesuatu yang mengancam kita tuh, ketika cemas itu manusiawi. Kalau kita nggak cemas itu juga manusiawi. Yang penting nggak berlebihan. Kalau cemas berlebihan itu yang nanti akan menimbulkan dampak-dampak yang lebih parah daripada hal yang kita cemaskan di awal gitu. Dan ketika kita nggak cemas, kalau nggak cemasnya berlebihan, terlalu cuek gitu ya, itu juga yang nanti akan menimbulkan dampak-dampak lain yang juga justru malah membahayakan juga. Jadi cemas itu wajar, nggak cemas juga wajar, yang penting nggak berlebihan. Wow, berarti teori hari ini juga bisa kita sangkut pautkan dengan teori kalau pacaran. Ya kan? Kan banyaknya orang kalau cemas juga pacaran, dia jadi selingkuh nggak ya? Padahal mau kejadian. Jadi posesif banget. Posesif guys. Kalau cemburu wajar, dan mungkin itu malah bisa jadi dinamika yang oke buat pacaran gitu. Tapi kalau jadi posesif banget ya itu yang bahaya. Oh, mungkin itu bisa jadi bahasan kita selanjutnya kali ya. Boleh. Tentang pacaran ini. Atau mungkin teman-teman ada mau kita bahas apa tentang hal-hal yang berbau-bau psikologis. Kira-kira apa yang mau diceritain, apa yang teman-teman mau kita bahas, boleh ditulis di komen di bawah. Atau mungkin sekalian curhat gitu ya, nanti kita coba di next gibah. Oh ya, gue tahu, karena kan sebenarnya judul podcast kita itu adalah gibah ilmiah. Jadi misalnya mungkin teman-teman yang dengerin atau yang nonton di YouTube itu mau ceritain atau ngegibahin seseorang, misalnya kayak, gila gue punya temen, dia freak banget soalnya dia gini. Ya udah cerita aja ke kita, nanti kita bisa dibahas, namanya akan kita samarkan. Cuman kita akan bahas ngegibahin nih orang, kasusnya si orang ini kita bahas secara ilmiah. Betul. Gitu ya. Itu hitung-hitung konsultasi gratis loh guys. Betul. Bisa juga ya. Yaudah gue abis ini mau ngajakin temen-temen gue buat curhat ke kalian aja yang nanganin, gue mah cuma bawa acaranya doang, nggak pusing gue. Bayarnya cuma pakai like and subscribe aja. Iya, tinggal di like sama di subscribe, pasti kita bahas. Menghadapi kondisi new normal itu seperti itu loh. Gimana sih? Udah direkam belum? Ini direkam belum? Ya tadi aku bikin sih, ini udah direkam belum? Tapi BTW